Pada akhir dekade 1930-an, Prancis berdiri sebagai salah satu negara paling berpengaruh di Eropa. Ia adalah pemenang Perang Dunia I, pemilik kekaisaran kolonial yang luas, dan kekuatan militer yang di atas kertas dianggap paling siap menghadapi perang besar berikutnya. 20 tahun sebelumnya, Jerman dipaksa menyerah di hadapan Prancis. Luka perang memang belum sepenuhnya hilang, tetapi keyakinan bahwa tragedi serupa tidak akan terulang begitu saja tertanam kuat di benak para pemimpin dan rakyatnya. Namun semua keyakinan itu hancur pada tahun 1940. Hanya dalam hitungan minggu, pasukan Jerman menembus pertahanan yang selama puluhan tahun diyakini mustahil ditembus. Garis pertahanan dilompati, komando militer berantakan, dan jutaan warga sipil meninggalkan rumah mereka dalam kepanikan. Paris, yang selama puluhan tahun dianggap sebagai simbol kejayaan dan kebanggaan nasional, jatuh tanpa pertempuran besar. Dunia pun terdiam, menyaksikan betapa cepatnya negara sebesar Prancis bisa dilumpuhkan. Namun kekalahan militer hanyalah awal dari krisis yang lebih dalam. Guncangan sesungguhnya datang setelahnya. Prancis tidak hanya kalah tetapi juga terbelah. Sebagian elit politik memilih jalan kolaborasi dengan Nazi Jerman, meyakini bahwa tunduk adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Di saat yang sama, sebagian rakyat justru memilih jalur berlawanan, bergerak diam-diam, membangun jaringan perlawanan, dan mempertaruhkan nyawa demi mempertahankan gagasan tentang Prancis yang merdeka. Sejak saat itu, Perang Dunia II bagi Prancis bukan sekadar pertarungan antara dua blok besar dunia, melainkan sebuah perang tentang identitas, tentang pilihan moral di bawah tekanan ekstrem, dan tentang bagaimana sebuah bangsa menghadapi rasa takutnya sendiri. Siapa yang dianggap pahlawan, siapa yang dicap pengkhianat, dan siapa yang sekadar mencoba bertahan hidup menjadi pertanyaan yang terus menghantui Prancis bahkan setelah perang usai. Ketika Paris akhirnya dibebaskan dan Prancis kembali duduk di antara para pemenang, cerita itu belum benar-benar selesai. Kemenangan datang bersamaan dengan luka sosial, trauma kolektif, dan perdebatan panjang tentang masa lalu yang tidak mudah ditutup. Perang ini membentuk Prancis modern, bukan hanya melalui kemenangan, tetapi melalui kegagalan, kompromi, dan perlawanan yang lahir dari kondisi paling gelap. Inilah kisah Prancis di Perang Dunia II, sebuah perjalanan dari rasa percaya diri yang semu menuju kekalahan yang memalukan hingga perjuangan panjang untuk merebut kembali martabat sebagai sebuah bangsa. Namun kejatuhan itu tidak dimulai saat tank-tank Jerman melintasi perbatasan. Ia telah terbentuk jauh sebelumnya dari serangkaian keputusan yang terasa masuk akal, tetapi justru menyeret Prancis ke jurang kehancuran. Perang Dunia Pertama berakhir pada tahun 1918 dengan Prancis berdiri di sisi pemenang. Di atas kertas, ini adalah kemenangan besar. Wilayah yang diduduki berhasil direbut kembali, Jerman dipukul mundur, dan Prancis kembali diposisikan sebagai salah satu kekuatan utama Eropa. Namun di balik perayaan dan parade kemenangan, ada kenyataan yang jauh lebih sunyi dan berat. Prancis menang perang, tetapi membayar dengan harga yang sangat mahal. Lebih dari 1 juta tentara Prancis tewas, dan jutaan lainnya kembali dengan luka fisik maupun mental. Sebagian besar pertempuran Perang Dunia Pertama berlangsung di tanah Prancis sendiri, terutama di wilayah utara dan timur. Kota-kota hancur, ladang pertanian rusak, dan infrastruktur porak-poranda. Bagi rakyat Prancis, perang ini bukan pengalaman jauh di negeri orang, melainkan tragedi yang masuk langsung ke rumah, desa, dan keluarga mereka. Kemenangan tidak membawa ketenangan, melainkan kelelahan mendalam. Trauma inilah yang kemudian membentuk cara berpikir negara Prancis pada dekade berikutnya. Ingatan tentang parit-parit berlumpur, korban massal, dan perang tanpa akhir membuat satu tujuan menjadi tertanam kuat. Perang besar itu tidak boleh terulang kembali. Generasi pemimpin setelah tahun 1918 tumbuh dengan rasa tanggung jawab untuk mencegah bencana serupa, bahkan jika itu berarti mengorbankan ambisi, fleksibilitas, atau keberanian mengambil risiko. Perjanjian Versailles dipandang sebagai jaminan utama keamanan Prancis.
Jerman dilemahkan secara militer dan ekonomi, sementara sistem aliansi Eropa diharapkan menjaga keseimbangan kekuatan. Dalam pandangan Paris, masa depan keamanan tidak lagi ditentukan oleh serangan ofensif melainkan oleh pencegahan. Prancis tidak ingin perang bergerak, ia ingin perang dihentikan sebelum sempat terjadi. Dari sinilah mulai tumbuh keyakinan bahwa pertahanan statis dan kesiapan menunggu adalah pilihan paling rasional. Sejarawan Eugene Weber, dalam bukunya The Hollow Years, France in the 1930s, menggambarkan periode pasca perang ini sebagai masa ketika Prancis terlihat kuat dari luar, tetapi rapuh dari dalam. Negara masih memiliki tentara besar dan status internasional tinggi, namun secara sosial dan psikologis sedang kelelahan. Optimisme masa depan digantikan oleh sikap hati-hati yang berlebihan, bahkan cenderung takut mengambil langkah berani. Di tingkat masyarakat, luka perang juga membentuk suasana nasional yang kelam. Banyak keluarga kehilangan ayah, anak, atau saudara. Generasi muda yang seharusnya menjadi penggerak ekonomi justru terkubur di medan tempur. Akibatnya, Prancis memasuki era 1920-an dengan populasi yang menua, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, dan rasa pesimisme yang perlahan mengakar. Kemenangan tidak membawa semangat ekspansi, melainkan dorongan untuk mengamankan apa yang masih tersisa. Semua ini menciptakan paradoks besar dalam sejarah Prancis. Negara ini keluar dari perang sebagai pemenang, tetapi justru kehilangan rasa percaya diri. Alih-alih melihat masa depan dengan keberanian, Prancis lebih sibuk memastikan bahwa masa lalu tidak terulang. Sikap inilah yang akan sangat memengaruhi setiap keputusan penting berikutnya, dari politik, militer, hingga cara Prancis memandang ancaman di sekelilingnya. Dan ketika dunia mulai bergerak menuju krisis baru di akhir dekade 1920-an, warisan ketakutan dan kelelahan inilah yang akan menentukan bagaimana Prancis merespons tantangan berikutnya. Krisis besar yang menghantam Prancis tidak datang melalui ledakan bom, tetapi melalui runtuhnya ekonomi dunia pada akhir tahun 1929. Dampaknya memang tidak langsung sedalam di Amerika Serikat atau Jerman, namun justru itu yang membuatnya berbahaya. Krisis ini datang perlahan, menggerogoti sendi-sendi sosial dan politik tanpa disadari. Industri melemah, pengangguran meningkat, dan ketidakpastian ekonomi mulai meresap ke kehidupan sehari-hari masyarakat Prancis. Negara yang masih memulihkan diri dari luka Perang Dunia Pertama kini kembali diuji, kali ini tanpa musuh yang terlihat jelas. Tekanan ekonomi dengan cepat berubah menjadi ketegangan sosial. Upah menurun, harga tidak stabil, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin menipis. Masyarakat kelas pekerja merasa ditinggalkan, sementara kelas menengah mulai takut kehilangan stabilitas yang selama ini mereka pegang. Dalam situasi seperti ini, Republik Ketiga yang sejak awal berjalan tanpa pemerintahan yang benar-benar stabil dan bergantung pada koalisi rapuh, kesulitan merespons dengan cepat dan tegas. Pemerintahan silih berganti, kabinet jatuh bangun, dan kebijakan jangka panjang hampir mustahil dijalankan secara konsisten. Ketidakstabilan politik ini memperdalam polarisasi ideologi. Di satu sisi, kelompok kiri, sosialis dan komunis menuntut reformasi ekonomi yang lebih radikal dan peran negara yang lebih besar untuk melindungi rakyat. Di sisi lain, kelompok kanan, nasionalis memanfaatkan ketakutan dan kekecewaan publik, menawarkan janji ketertiban, disiplin, dan kebangkitan nasional. Jalan tengah semakin menyempit. Politik Prancis berubah menjadi arena saling curiga, bukan tempat mencari solusi bersama. Dalam suasana politik yang terpecah ini, militer dan kebijakan pertahanan ikut terseret ke dalam tarik ulur ideologis. Setiap keputusan strategis bukan hanya dinilai dari manfaat militernya, tetapi juga dari dampak politiknya. Anggaran pertahanan diperdebatkan, reformasi militer tertunda, dan modernisasi berjalan lambat. Ketakutan akan perang memang masih sangat kuat, tetapi tidak diiringi dengan kesepakatan tentang bagaimana ancaman itu harus dihadapi. Prancis sadar bahaya ada di luar sana, namun terjebak dalam perdebatan internal yang tak kunjung selesai. Sejarawan Julian Jackson dalam bukunya The Popular Front in France
menggambarkan periode ini sebagai masa ketika demokrasi Prancis bertahan, tetapi dalam kondisi sangat tegang. Republik Ketiga tidak runtuh, namun ia terus bergerak di tepi jurang, ditopang oleh kompromi jangka pendek bukan visi jangka panjang. Stabilitas dipertahankan, tetapi dengan harga ketidakpastian yang semakin besar. Bagi masyarakat luas, tahun-tahun ini menanamkan rasa cemas yang sulit dijelaskan. Prancis memang tidak sedang berperang, tetapi juga tidak merasa benar-benar aman. Ancaman terasa datang dari segala arah, dari luar negeri sekaligus dari dalam negeri. Dalam situasi inilah, banyak pemimpin Prancis mulai percaya bahwa satu-satunya cara menjaga negara tetap utuh adalah dengan menghindari perubahan besar dan memperkuat pertahanan yang bersifat permanen. Krisis ekonomi dan kerapuhan politik pada awal dekade 1930-an akhirnya membentuk satu kesimpulan diam-diam di Paris. Prancis tidak siap menghadapi guncangan besar. Maka alih-alih mengambil risiko dengan strategi baru atau kebijakan ofensif, negara ini perlahan mengarahkan diri pada satu pilihan yang dianggap paling aman. Bertahan, mengunci diri, dan membangun perlindungan jangka panjang. Dari ketidakpastian inilah lahir keyakinan bahwa keselamatan Prancis terletak pada pertahanan permanen, bukan pada kemampuan bergerak dan beradaptasi. Memasuki dekade 1930-an, Prancis menghadapi satu dilema besar. Ancaman perang terasa semakin nyata, tetapi keinginan untuk menghindarinya jauh lebih kuat. Pengalaman Perang Dunia Pertama masih terlalu dekat untuk dilupakan. Jutaan korban jiwa, perang parit yang mengerikan, dan kehancuran wilayah utara melahirkan satu kesimpulan yang dianggap masuk akal oleh banyak pemimpin Prancis. Jika perang datang lagi, maka perang itu harus dihentikan di perbatasan. Dari cara berpikir inilah lahir proyek pertahanan terbesar dalam sejarah Prancis modern, Maginot Line. Maginot Line bukan sekadar deretan bunker dan benteng beton. Ia adalah hasil langsung dari trauma nasional. Para perencana militer Prancis berasumsi bahwa perang berikutnya akan mirip dengan perang sebelumnya, lambat, frontal, dan berbasis pertahanan statis. Dengan membangun sistem benteng yang nyaris tak tertembus di perbatasan timur, Prancis berharap bisa mengulur waktu, melindungi wilayah industrinya, dan memaksa musuh terjebak dalam perang posisi yang melelahkan. Dalam logika ini, pertahanan yang kuat dianggap jauh lebih aman daripada manuver ofensif yang berisiko. Keyakinan bahwa perang bisa diprediksi menjadi fondasi utama strategi ini. Maginot Line dirancang sangat detail, bunker bawah tanah, artileri berat, jalur suplai aman dari jangkauan musuh, dan sistem komunikasi yang canggih di masanya. Di atas kertas, ini adalah mahakarya teknik militer. Banyak pejabat dan masyarakat umum percaya bahwa selama benteng ini berdiri, Prancis aman. Namun rasa aman ini perlahan berubah menjadi kepercayaan berlebihan, bahwa jika perang datang akan mengikuti skenario yang sudah disiapkan. Tetapi ada efek samping yang jarang dibicarakan secara terbuka. Ketergantungan pada pertahanan statis membuat cara berpikir militer Prancis semakin kaku. Inisiatif, fleksibilitas, dan kemampuan bergerak cepat tidak lagi menjadi prioritas. Latihan, doktrin, dan perencanaan semuanya berpusat pada bertahan, bukan bereaksi terhadap perubahan. Militer Prancis memang kuat, tetapi kekuatan itu diarahkan ke satu jalur saja. Ketika sebuah strategi sudah dikunci pada satu asumsi, ruang untuk beradaptasi menjadi sangat sempit. Masalah terbesar dari Maginot Line justru terletak pada apa yang tidak dilindunginya. Wilayah Ardennes yang dianggap sulit dilalui pasukan besar tidak dipertahankan seketat perbatasan lainnya. Asumsi lama kembali berperan, medan hutan dan perbukitan diyakini akan menghambat pergerakan musuh. Di saat yang sama, perkembangan teknologi militer di negara lain bergerak cepat. Tank, kendaraan bermotor, dan kekuatan udara membuka kemungkinan perang yang jauh lebih dinamis dan cepat. Perang tidak lagi harus menghantam tembok terkuat, ia cukup mencari celah yang diabaikan. Sejarawan Marc Bloch dalam bukunya Strange Defeat menulis bahwa kegagalan utama Prancis bukan terletak pada keberanian tentaranya, melainkan pada cara berpikir para pemimpinnya.
Menurutnya, Prancis terlalu lama menyiapkan diri untuk mengulang perang lama, sementara musuh sedang menyiapkan perang yang sepenuhnya baru. Maginot Line dalam konteks ini menjadi simbol dari kegagalan membaca perubahan zaman. Bagi masyarakat Prancis, benteng-benteng itu memberi rasa tenang. Mereka melihatnya sebagai jaminan bahwa negara telah belajar dari masa lalu. Tetapi rasa aman ini bersifat semu. Di balik beton tebal dan meriam besar, Prancis secara perlahan kehilangan satu hal penting, kemampuan untuk membayangkan bahwa perang bisa datang dengan cara yang sama sekali berbeda. Pada akhir dekade 1930-an, Prancis merasa siap. Anggaran besar telah dikeluarkan, pertahanan telah dibangun, dan rencana telah disusun. Masalahnya, kesiapan ini hanya berlaku untuk satu jenis perang. Ketika perang akhirnya pecah, Prancis memang siap, tetapi siap untuk perang yang salah. Menjelang akhir dekade 1930-an, Prancis dan Inggris sebenarnya sudah melihat tanda-tanda bahaya dengan sangat jelas. Jerman bukan lagi sekadar negara yang terluka akibat perjanjian Versailles, melainkan kekuatan agresif yang terus memperluas pengaruhnya. Aneksasi Austria pada tahun 1938 disusul krisis Sudetenland yang diselesaikan lewat perjanjian Munchen, memperlihatkan satu pola yang sama. Setiap kelonggaran yang diberikan demi menjaga perdamaian, Jerman justru datang dengan tuntutan baru. Namun selama konflik itu belum menyentuh Eropa Barat secara langsung, Prancis masih berharap bahwa perang besar bisa dihindari. Tetapi harapan itu runtuh pada September tahun 1939 ketika Jerman menyerbu Polandia. Bagi Prancis dan Inggris, ini bukan lagi soal pelanggaran perjanjian atau tekanan diplomatik, melainkan agresi terbuka yang mengancam keseimbangan Eropa. Polandia adalah garis merah. Jika serangan ini dibiarkan, maka tidak ada lagi batas yang bisa menjamin keamanan negara lain. Dalam situasi inilah, setelah bertahun-tahun menunda dan ragu, Prancis dan Inggris akhirnya menyatakan perang terhadap Jerman. Namun deklarasi perang itu tidak langsung diikuti oleh perang besar di Eropa Barat, yang terjadi justru periode keheningan yang aneh. Tentara telah dikerahkan, perbatasan dijaga ketat, dan negara berada dalam status perang, tetapi hampir tidak ada pertempuran besar yang terjadi. Periode ini kemudian dikenal sebagai Phony War, perang yang ada secara resmi, tetapi nyaris tidak terasa di medan tempur. Bagi Prancis, kondisi ini terasa masuk akal. Strategi pertahanan yang dibangun selama bertahun-tahun membuat para pemimpin militer percaya bahwa waktu adalah sekutu mereka. Dengan menunggu di balik garis pertahanan, Prancis berharap Jerman akan kelelahan atau dipaksa menyerang dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Perang, dalam bayangan mereka, akan kembali menjadi perang statis, lambat, penuh perhitungan, dan bisa dikendalikan. Karena itu, alih-alih mengambil inisiatif, Prancis justru memilih menunggu. Keputusan ini sangat memengaruhi jalannya perang. Tentara Prancis memiliki jumlah dan perlengkapan yang besar, tetapi tidak diarahkan untuk bergerak agresif. Operasi besar hampir tidak dilakukan. Fokus utama adalah bertahan, menjaga posisi, dan bersiap menghadapi serangan frontal yang diyakini akan datang. Dalam praktiknya, ini berarti tempo perang sepenuhnya diserahkan kepada musuh. Prancis tidak memaksa ritme, tidak menekan lebih dulu, dan tidak menguji strategi lawan secara serius. Di tingkat masyarakat, suasana juga dipenuhi rasa cemas dan ketidakpastian. Perang telah diumumkan, tetapi kehidupan sehari-hari masih berjalan relatif normal. Banyak warga Prancis khawatir, namun pada saat yang sama berharap bahwa konflik ini mungkin tidak akan berkembang menjadi perang besar seperti 2 dekade sebelumnya. Kelelahan kolektif akibat Perang Dunia Pertama masih kuat, dan keinginan untuk menghindari bencana serupa membuat banyak orang memilih percaya bahwa perang ini bisa dikendalikan. Sementara itu, di sisi lain perbatasan, Jerman memanfaatkan waktu dengan cara yang sangat berbeda. Tanpa terikat pada perang statis, militer Jerman mematangkan doktrin perang cepat yang menggabungkan tank, infanteri bermotor, dan dukungan udara. Perbedaan cara berpikir ini menjadi jurang yang berbahaya.
Prancis memandang perang sebagai persoalan posisi dan ketahanan, sementara Jerman memandangnya sebagai persoalan kecepatan, kejutan, dan momentum. Kesalahan terbesar Prancis selama Phony War adalah kegagalan membaca tempo lawan. Mereka mengira perang akan berjalan lambat karena hanya itulah bentuk perang yang mereka siapkan. Padahal musuh sedang menyiapkan serangan dengan ritme yang sama sekali berbeda. Waktu yang dianggap sebagai keuntungan strategis justru berubah menjadi celah fatal. Menjelang musim semi tahun 1940, ilusi ketenangan itu mulai menghilang. Pasukan masih utuh, pertahanan masih berdiri, dan negara masih berfungsi. Namun di balik keheningan itu, bencana sedang disiapkan. Ketika Mei tahun 1940 akhirnya tiba, masa menunggu berakhir dan hampir semua asumsi yang dibangun selama bertahun-tahun runtuh dalam waktu singkat. Pagi, 10 Mei tahun 1940, perang yang selama berbulan-bulan terasa jauh dan tertahan tiba-tiba berubah menjadi kenyataan yang brutal. Tanpa peringatan panjang, pasukan Jerman bergerak serentak ke Eropa Barat. Serangan datang cepat, terkoordinasi, dan menghantam titik-titik yang selama ini dianggap aman. Inilah awal dari 6 minggu yang akan mengubah sejarah Prancis selamanya. Sebuah periode singkat yang menghancurkan. Jerman tidak melakukan kesalahan yang sama dengan menyerang benteng terkuat Prancis secara langsung. Sebaliknya, mereka memilih sebuah celah yang selama ini diremehkan, hutan Ardennes. Wilayah ini selama bertahun-tahun dianggap sulit dilalui pasukan besar, terutama kendaraan lapis baja. Para perencana Prancis meyakini bahwa medan sempit, hutan lebat, dan jalan terbatas akan memperlambat musuh. Keyakinan ini begitu kuat hingga pertahanan di kawasan tersebut relatif tipis. Keputusan inilah yang segera berubah menjadi kesalahan fatal. Dalam hitungan hari, pasukan Jerman menembus Ardennes dengan kecepatan yang tidak pernah benar-benar dibayangkan oleh militer Prancis. Tank-tank bergerak cepat, infanteri bermotor mengikuti di belakang, dan dukungan udara memastikan setiap upaya perlawanan bisa dipatahkan sebelum berkembang. Serangan ini bukan sekadar kuat, tetapi juga mengejutkan. Ketika laporan-laporan awal sampai ke markas besar Prancis, banyak perwira tidak percaya bahwa serangan utama justru datang dari wilayah yang dianggap paling aman. Masalahnya bukan hanya pada arah serangan, tetapi pada cara Prancis meresponsnya. Koordinasi dan komando militer runtuh dengan cepat. Informasi terlambat, perintah saling bertentangan, dan unit-unit di lapangan sering bergerak tanpa gambaran jelas tentang situasi keseluruhan. Sistem komando yang dirancang untuk perang statis tidak mampu mengikuti perang yang bergerak begitu cepat. Dalam kondisi seperti ini, keunggulan jumlah dan perlengkapan Prancis tidak lagi berarti. Maginot Line, simbol keamanan nasional, secara strategis terlewati. Benteng-benteng itu masih berdiri, meriam-meriamnya masih siap menembak, tetapi perang sudah bergerak ke tempat lain. Perlindungan yang selama ini diyakini sebagai tameng mutlak justru menjadi penonton bisu dari kehancuran yang berlangsung di luar jangkauannya. Bukan karena benteng itu lemah, tetapi karena perang tidak datang dengan cara yang diperkirakan. Ketika garis pertahanan runtuh, dampaknya segera terasa jauh melampaui medan tempur. Jalan-jalan di Prancis Utara dan Tengah dipenuhi arus pengungsi. Jutaan warga sipil meninggalkan rumah mereka, membawa apapun yang bisa dibawa tanpa kepastian kemana harus pergi. Kota dan desa berubah menjadi jalur pelarian massal. Kepanikan menyebar lebih cepat daripada kabar resmi. Bagi banyak keluarga, perang tidak lagi terdengar sebagai kabar radio, tetapi hadir langsung di depan mata. Di tingkat pemerintahan, kekacauan semakin dalam. Para pemimpin sipil dan militer kesulitan memahami skala bencana yang sedang berlangsung. Keputusan penting tertunda, sementara situasi di lapangan berubah dari hari ke hari. Kepercayaan diri yang selama ini menopang strategi pertahanan Prancis runtuh bersamaan dengan runtuhnya garis depan. Negara yang sebelumnya merasa siap kini dipaksa menghadapi kenyataan bahwa ia kehilangan kendali. Jatuhnya Paris menjadi simbol paling menyakitkan dari kekalahan ini.
Ibu kota yang selama berabad-abad menjadi pusat politik, budaya, dan kebanggaan nasional ditinggalkan untuk menghindari kehancuran total. Ketika pasukan Jerman memasuki kota, tidak ada pertempuran besar dan tidak ada perlawanan terbuka. Bagi rakyat Prancis, momen ini terasa seperti pukulan terakhir, bukan hanya kekalahan militer, tetapi kehancuran martabat nasional. Guncangan nasional pun tidak bisa dihindari. Banyak orang sulit menerima kenyataan bahwa Prancis dengan seluruh sejarah dan kekuatannya bisa jatuh begitu cepat. 6 minggu sebelumnya, negara ini masih berdiri sebagai salah satu kekuatan utama Eropa. Kini, tentara terpukul mundur, wilayah diduduki, dan masa depan terasa gelap. Rasa tidak percaya bercampur dengan kemarahan, kesedihan, dan kebingungan. Dalam situasi inilah, opsi gencatan senjata mulai dibicarakan secara serius. Bagi sebagian pemimpin, melanjutkan perang dianggap hanya akan memperpanjang penderitaan dan kehancuran. Bagi yang lain, menyerah terasa seperti pengkhianatan terhadap sejarah dan pengorbanan masa lalu. Namun tekanan militer dan situasi di lapangan membuat pilihan semakin sempit. Pada akhirnya, Prancis memilih menghentikan perlawanan. Gencatan senjata ditandatangani dan kekalahan itu meninggalkan luka mendalam pada identitas bangsa. Sejarawan Mark Bloch dalam bukunya Strange Defeat menulis bahwa tragedi tahun 1940 bukan semata-mata karena keberanian tentara yang kurang, melainkan karena kegagalan kolektif dalam berpikir dan memimpin. Menurutnya, Prancis kalah bukan karena tidak mau berjuang, tetapi karena terlalu lama mempersiapkan diri untuk perang yang sudah berlalu, sementara musuh sedang berperang dengan cara yang sepenuhnya baru. 6 minggu itu meninggalkan luka yang dalam dan pertanyaan besar. Bagaimana negara sebesar Prancis bisa runtuh begitu cepat? Siapa yang bertanggung jawab? Dan apakah Prancis masih ada setelah kekalahan ini atau ia telah berakhir bersama jatuhnya Paris? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan membentuk babak berikutnya. Karena setelah kekalahan ini, Prancis tidak lagi berdiri sebagai satu kesatuan. Negara itu terbelah, bukan hanya secara wilayah, tetapi juga secara moral dan politik, menjadi dua wajah yang sangat berbeda, dengan pilihan dan konsekuensi yang akan menentukan masa depannya. Negara itu terbelah, bukan hanya secara wilayah, tetapi juga secara moral dan politik, hingga melahirkan dua wajah Prancis yang sangat berbeda. Mereka yang memilih untuk tunduk, dan mereka yang mulai menyiapkan perlawanan untuk membuktikan bahwa Prancis belum benar-benar mati. Kekalahan militer pada musim panas tahun 1940 tidak langsung menghapus Prancis dari peta. Negara itu masih ada, pemerintahan masih berjalan, dan institusi-institusi negara tetap berfungsi. Namun bentuknya berubah drastis. Melalui perjanjian gencatan senjata dengan Jerman, wilayah Prancis dibagi dua. Bagian utara dan pantai Atlantik berada di bawah pendudukan langsung Jerman, sementara wilayah selatan yang secara resmi disebut zona bebas diperintah dari sebuah kota kecil bernama Vichy. Dari sinilah lahir sebuah negara yang secara formal mengaku netral, tetapi secara nyata hidup dalam bayang-bayang kekalahan. Pemerintahan baru ini dibangun di atas janji sederhana namun problematis, menyelamatkan Prancis dari kehancuran lebih lanjut dengan menerima kekalahan. Para pemimpinnya berargumen bahwa menyerah adalah pilihan realistis demi menjaga ketertiban, melindungi penduduk sipil, dan mempertahankan sisa kedaulatan. Dalam pandangan ini, bertahan hidup sebagai negara lebih baik daripada melanjutkan perang yang dianggap sudah mustahil dimenangkan. Untuk memberi legitimasi moral pada pilihan tersebut, rezim Vichy memperkenalkan ideologi yang disebut revolusi nasional. Ideologi ini menolak nilai-nilai Republik Ketiga yang dianggap lemah, terlalu liberal, dan menjadi penyebab atas kekalahan Prancis. Demokrasi parlementer digantikan oleh penekanan pada otoritas, ketertiban, dan hierarki. Slogan-slogan lama tentang kebebasan dan kesetaraan perlahan digeser oleh penekanan pada keluarga, kerja, dan ketaatan. Negara tidak lagi melihat dirinya sebagai pelindung hak warga, melainkan sebagai pengatur moral dan perilaku masyarakat.
Dalam praktiknya, perubahan ideologis ini diiringi oleh kontrol sosial yang ketat. Pers dibatasi, oposisi dibungkam, dan kehidupan publik diawasi secara ketat. Aparat negara, termasuk birokrasi dan kepolisian, tetap berfungsi, tetapi kini diarahkan untuk memastikan stabilitas dan kepatuhan, bukan kebebasan politik. Banyak kebijakan represif tidak dipaksakan langsung oleh Jerman, melainkan dijalankan atas inisiatif pemerintah Vichy sendiri sebagai bagian dari upaya menunjukkan bahwa Prancis masih mampu mengatur dirinya. Kolaborasi dengan Jerman pun berkembang melampaui sekadar kepatuhan administratif. Pemerintahan Vichy bekerja sama dalam pengelolaan wilayah, penindakan terhadap lawan politik, dan propaganda yang menggambarkan kekalahan sebagai kesempatan pembersihan nasional. Narasi resmi menekankan bahwa Prancis sedang memperbaiki dirinya dari dalam, bahkan ketika kenyataannya ruang gerak negara semakin sempit. Kolaborasi ini sering dibenarkan sebagai strategi untuk mengurangi tekanan Jerman. Tetapi batas antara kompromi dan keterlibatan aktif semakin sulit dibedakan. Salah satu aspek paling gelap dari periode ini adalah kebijakan represif terhadap kelompok tertentu, terutama komunitas Yahudi. Tanpa perintah langsung dari Berlin, pemerintah Vichy memberlakukan undang-undang yang mendiskriminasi warga Yahudi, membatasi hak mereka, dan akhirnya memfasilitasi penangkapan serta deportasi massal yang seringkali justru dilakukan oleh polisi Prancis sendiri, bukan pasukan Jerman. Bagi banyak warga, inilah momen ketika klaim bahwa Vichy sekadar melindungi Prancis mulai runtuh secara moral. Seiring berjalannya waktu, ilusi kedaulatan Vichy semakin sulit dipertahankan. Setiap kompromi baru justru mempersempit ruang manuver. Puncaknya terjadi pada tahun 1942 ketika pasukan Jerman bergerak masuk ke zona selatan yang sebelumnya disebut bebas. Dengan langkah ini, sisa-sisa otonomi Vichy praktis hilang. Negara yang sejak awal mengklaim bertahan melalui penyerahan kini sepenuhnya berada di bawah kendali kekuatan pendudukan. Peristiwa tahun 1942 memperjelas satu kenyataan pahit. Strategi bertahan dengan menyerah tidak pernah benar-benar memberi kendali. Ia hanya menunda kehilangan sambil menambah beban moral yang semakin berat. Banyak warga Prancis mulai menyadari bahwa pilihan yang diambil pada 1940 bukanlah jalan keluar dari krisis, melainkan jalan buntu yang memperdalam luka nasional. Sejarawan Robert O. Paxton dalam bukunya Vichy France, Old Guard and New Order menunjukkan bahwa Vichy bukan sekadar pemerintahan boneka tanpa kehendak sendiri. Rezim ini memiliki agenda, ideologi, dan tanggung jawab atas kebijakan yang dijalankannya. Kekalahan militer mungkin datang dari luar, tetapi banyak keputusan yang membentuk wajah Vichy lahir dari dalam Prancis sendiri. Pada akhirnya, periode tahun 1940 hingga 1942 meninggalkan warisan yang sulit dihindari. Vichy France menjadi simbol pilihan paling kontroversial dalam sejarah modern Prancis. Bertahan sebagai negara dengan mengorbankan prinsip-prinsip dasar yang sebelumnya menjadi fondasinya. Di atas kertas, Prancis masih ada, namun pertanyaan yang semakin menguat di benak banyak orang adalah apakah negara ini masih hidup sebagai bangsa yang utuh? Dan justru ketika negara resmi memilih bertahan lewat penyerahan, di luar wilayah Prancis muncul sesuatu yang sangat berbeda. Sebuah gagasan bahwa Prancis tidak berakhir pada tahun 1940 dan bahwa kekalahan bukan akhir dari segalanya. Dari luar negeri, sebuah Prancis lain mulai muncul. Prancis yang menolak menyerah dan menantang klaim bahwa Vichy adalah satu-satunya wajah bangsa. Kekalahan Prancis pada Juni 1940 tidak hanya memecah wilayah, tetapi juga memecah klaim tentang siapa yang berhak berbicara atas nama bangsa. Di saat pemerintah resmi memilih menandatangani gencatan senjata, seorang perwira Prancis yang relatif belum dikenal publik mengambil langkah yang berlawanan. Dari London, Charles de Gaulle menyampaikan seruan pada 18 Juni tahun 1940, sebuah pidato singkat yang isinya sederhana namun menggetarkan. Prancis belum kalah dan perang belum berakhir.
Bagi De Gaulle, menyerah bukan sekadar keputusan militer, melainkan pengingkaran terhadap keberlangsungan negara. Seruan itu tidak langsung mengubah keadaan. Pada awalnya, hanya sedikit yang mendengar dan lebih sedikit lagi yang menanggapi. De Gaulle tidak memiliki pasukan besar, tidak memiliki wilayah, dan bahkan tidak memiliki legitimasi formal. Di mata banyak orang, ia hanyalah seorang jenderal tanpa negara, berbicara dari pengasingan, menantang keputusan pemerintah yang diakui secara resmi. Namun justru dari posisi yang nyaris kosong inilah gagasan Prancis bebas mulai dibentuk, sebuah janji bahwa bangsa Prancis tidak akan pernah menyerah. Awal perjuangan Prancis bebas sangat terbatas, sumber daya minim, pengaruh kecil, dan dukungan internasional belum jelas. Bahkan di kalangan sekutu sendiri, posisi De Gaulle sering dipandang merepotkan. Inggris menerimanya karena tidak punya banyak pilihan, tetapi tetap berhati-hati. Amerika Serikat pada fase awal lebih memilih menjaga hubungan dengan pemerintahan Vichy, berharap stabilitas bisa dipertahankan. Dalam kondisi seperti ini, De Gaulle harus berjuang bukan hanya melawan Jerman, tetapi juga melawan keraguan dari pihak yang seharusnya menjadi sekutu. Pertarungan utama pada periode ini bukanlah pertempuran militer besar, melainkan perang politik dan simbolik. Pertanyaannya sangat mendasar. Siapa yang sebenarnya mewakili Prancis? Pemerintahan Vichy mengklaim legalitas administratif dan pengakuan internasional. De Gaulle, sebaliknya, mengklaim legitimasi moral dan kontinuitas sejarah. Ia menegaskan bahwa negara Prancis tidak berhenti eksis hanya karena pemerintahannya menyerah. Klaim ini sulit dibuktikan secara praktis, tetapi sangat kuat secara simbolik. Dukungan mulai datang bukan dari pusat kekuasaan Eropa, melainkan dari wilayah-wilayah koloni dan diaspora Prancis. Beberapa koloni di Afrika, Pasifik, dan Timur Tengah menyatakan kesetiaan pada Prancis bebas. Bagi De Gaulle, dukungan ini sangat penting. Ia memberi wilayah, pasukan, dan yang tidak kalah penting bukti bahwa Prancis masih memiliki pijakan nyata di dunia. Prancis bebas tidak lagi sekadar suara di radio, tetapi mulai memiliki bentuk sebagai entitas politik dan militer, meski masih jauh dari kuat. Namun hubungan dengan sekutu tetap penuh ketegangan. De Gaulle menolak diperlakukan sebagai sekadar perwakilan simbolis atau alat propaganda. Ia bersikeras bahwa Prancis harus diperlakukan sebagai mitra, bukan sebagai negara yang diselamatkan. Sikap ini sering menimbulkan friksi, terutama karena kekuatan Prancis bebas pada masa itu sangat terbatas. Bagi sekutu, De Gaulle kerap dianggap keras kepala. Bagi De Gaulle, sikap keras itulah yang diperlukan untuk memastikan Prancis tidak kehilangan martabatnya di akhir perang. Sejarawan Julian Jackson dalam bukunya A Certain Idea of France, The Life of Charles de Gaulle, menekankan bahwa periode 1940 hingga 1942 adalah fase paling rapuh, sekaligus paling menentukan bagi Prancis bebas. Keberhasilan De Gaulle bukan terletak pada kekuatan militernya, melainkan pada kemampuannya mempertahankan klaim politik tentang keberlanjutan negara Prancis. Tanpa klaim ini, Prancis berisiko diperlakukan semata-mata sebagai wilayah yang dibebaskan oleh kekuatan lain, bukan sebagai bangsa yang ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada akhir tahun 1942, Prancis bebas masih jauh dari kemenangan. Pasukannya terbatas, wilayahnya tersebar, dan pengakuan internasional belum sepenuhnya solid. Namun satu hal telah tercapai, Prancis tidak lagi sepenuhnya bisu. Di tengah pendudukan dan kolaborasi, ada suara lain yang mengklaim bahwa Prancis belum menyerah dan bahwa kekalahan tahun 1940 bukan akhir dari sejarah bangsa ini. Sementara klaim itu dibangun dari luar negeri, di dalam Prancis sendiri muncul gerakan yang jauh lebih sunyi, tanpa seragam, tanpa pidato, dan tanpa panggung internasional. Di bawah pendudukan, perlawanan mulai tumbuh secara perlahan. Tersebar, penuh risiko, dan seringkali tidak terlihat, namun kelak menjadi bagian penting dari kebangkitan Prancis berikutnya. Pendudukan Jerman tidak selalu datang dengan ledakan, melainkan melalui tekanan yang perlahan namun menyesakkan. Kehidupan sehari-hari di Prancis berubah menjadi serangkaian aturan yang kaku. Jam malam,
pemeriksaan identitas, sensor pers, dan kekurangan bahan pangan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam ruang sempit inilah perlawanan lahir. Ia tidak muncul sebagai organisasi besar, melainkan sebagai kumpulan tindakan kecil yang tersebar, bahkan tidak saling mengenal. Ada yang menyebarkan pamflet, ada yang menyembunyikan orang buronan, dan ada yang mengirimkan informasi. Perlawanan tidak dimulai dengan senjata, tetapi dengan pilihan untuk tidak patuh. Seiring berjalannya waktu, jaringan-jaringan ini mulai menemukan bentuknya. Kelompok intelijen mengumpulkan informasi tentang pergerakan pasukan Jerman, jadwal kereta, dan fasilitas penting, lalu mengirimkannya ke luar negeri melalui kurir dan radio rahasia. Sabotase menjadi senjata utama, rel kereta dirusak, kabel komunikasi diputus, gudang dibakar. Propaganda bawah tanah menyebarkan kabar yang dilarang bahwa Jerman bisa dikalahkan, bahwa Prancis belum selesai. Semua ini dilakukan dengan risiko tinggi karena satu kesalahan kecil bisa berujung penangkapan. Perlawanan Prancis bukan hanya milik tentara atau politisi, warga sipil memegang peran yang menentukan. Perempuan menjadi kurir karena dianggap kurang mencurigakan, membawa pesan di tas belanja atau di dalam pakaian. Pemuda dan mahasiswa terlibat dalam penyebaran selebaran dan pengintaian. Pekerja kereta api, teknisi, dan pegawai administrasi menggunakan posisi mereka untuk menghambat mesin pendudukan dari dalam. Perlawanan ini tumbuh dari profesi dan kehidupan biasa, menjadikannya sangat sulit dipetakan oleh Jerman, namun membuatnya selalu berada di bawah ancaman. Situasi yang rapuh ini melahirkan dilema moral yang berat. Setiap aksi sekecil apapun berpotensi memicu pembalasan massal. Jerman dan aparat Prancis yang mendukung pendudukan menerapkan hukuman kolektif. Satu sabotase bisa dibalas dengan penangkapan puluhan orang, bahkan eksekusi sandera. Banyak anggota perlawanan harus memilih antara melanjutkan aksi yang penting secara strategis atau menahan diri demi keselamatan warga sekitar. Tidak ada jawaban yang mudah dan keputusan sering diambil dalam waktu singkat dengan konsekuensi yang tidak bisa ditarik kembali. Penindasan pun meningkat, penjara penuh, jaringan dibongkar melalui penyiksaan dan informan, serta deportasi menjadi ancaman nyata. Kamp-kamp penahanan menunggu mereka yang tertangkap. Ketakutan menjadi bagian dari keseharian, tetapi justru di bawah tekanan inilah perlawanan beradaptasi, memecah diri menjadi sel-sel kecil, mengganti rute komunikasi, dan mengandalkan kepercayaan personal. Tidak ada pusat tunggal yang mengendalikan semuanya. Kekuatan resistance justru terletak pada ketidakrapiannya. Hubungan antara perlawanan di dalam negeri dan Prancis bebas di luar negeri berkembang perlahan. Bantuan mulai mengalir, radio, senjata ringan, bahan peledak, dan instruksi. Koordinasi meningkat meski tetap berisiko. Bagi banyak pejuang bawah tanah, tujuan utamanya bukan kemenangan cepat, melainkan bertahan. Bertahan cukup lama sampai keadaan berubah. Setiap hari yang dilalui tanpa tertangkap adalah kemenangan kecil. Sejarawan Olivier Wiviorca dalam The French Resistance menjelaskan bahwa resistance tidak bisa dipahami sebagai gerakan heroik yang seragam. Ia adalah mosaik tindakan yang sering bertentangan, dipenuhi perdebatan internal, dan dibentuk oleh kondisi lokal. Namun justru karena itu, perlawanan menjadi urat saraf yang menghubungkan masyarakat sipil dengan upaya perang yang lebih besar. Ketika saatnya tiba, jaringan ini mampu bergerak cepat, memberi informasi, melumpuhkan logistik, dan membuka jalan bagi operasi militer sekutu. Menjelang tahun 1943, arah perang mulai bergeser. Kabar kekalahan Jerman di medan lain menyebar, meningkatkan keberanian sekaligus risiko. Aksi-aksi perlawanan menjadi lebih terkoordinasi, sementara pembalasan juga semakin brutal. Kekerasan dan harapan tumbuh berdampingan. Banyak yang tidak hidup cukup lama untuk melihat hasilnya, tetapi tindakan mereka mengubah medan perang dengan cara yang tidak selalu terlihat di peta. Ketika peta perang benar-benar berubah pada tahun 1942 hingga 1943, perlawanan yang selama ini bertahan dalam bayang-bayang mulai menemukan arah baru, bukan lagi sekadar bertahan dan mengganggu, tetapi bersiap menjadi bagian dari pembebasan yang semakin mendekat.
Titik balik Prancis datang bukan di tanah Eropa, melainkan dari pesisir jauh di Afrika Utara. Pada November 1942, pasukan sekutu mendarat di Maroko dan Aljazair dalam sebuah operasi besar yang dikenal sebagai Operasi Torch. Bagi Prancis, peristiwa ini membawa dampak yang jauh melampaui sekadar dimensi militer. Torch bukan hanya membuka front baru melawan Jerman, tetapi juga mengguncang fondasi politik yang menopang rezim Vichy sejak tahun 1940. Pendaratan sekutu segera menciptakan efek domino. Otoritas Vichy di Afrika Utara runtuh dan sebagian pejabat berpihak pada sekutu. Sementara Jerman merespons dengan menduduki zona selatan Prancis yang sebelumnya masih berada di bawah kendali administratif Vichy. Dengan langkah ini, ilusi kedaulatan rezim kolaborator benar-benar berakhir. Negara yang mengklaim bertahan dengan menyerah kini kehilangan sisa ruang geraknya. Krisis legitimasi Vichy tidak bisa dihindari, baik di mata rakyat Prancis maupun di mata dunia. Perubahan ini membuka peluang bagi konsolidasi kekuatan Prancis yang selama ini terpecah. Di Afrika Utara, berbagai unsur militer dan administrasi Prancis yang sebelumnya ragu atau terikat pada Vichy, kini dipaksa menentukan pilihan. Dan pilihan itu semakin jelas bahwa masa depan Prancis tidak lagi berada pada kolaborasi, melainkan pada keterlibatan aktif dalam perang melawan Jerman. Proses ini tidak berlangsung mulus. Ada tarik-menarik kepentingan, konflik personal, dan perdebatan keras tentang siapa yang berhak memimpin. Namun arah besarnya tidak bisa dibalik. Di saat yang sama, Prancis bebas memperoleh pijakan yang jauh lebih nyata. Wilayah, pasukan, dan sumber daya mulai terkonsentrasi. Yang sebelumnya hanya klaim politik kini berkembang menjadi struktur politik militer yang lebih solid. Prancis tidak lagi sekadar hadir sebagai simbol atau suara moral, tetapi mulai diperlakukan sebagai kekuatan yang relevan di medan perang. Posisi ini penting bukan hanya untuk kemenangan militer, tetapi juga untuk memastikan Prancis memiliki tempat dalam penentuan tatanan pasca perang. Hubungan antara resistance di dalam negeri dan Prancis bebas di luar negeri pun semakin terhubung. Informasi mengalir lebih teratur, bantuan lebih terkoordinasi, dan tujuan menjadi semakin jelas. Perlawanan bawah tanah tidak lagi bergerak semata untuk bertahan atau mengganggu, tetapi mulai mempersiapkan diri sebagai bagian dari operasi yang lebih besar. Setiap sabotase, setiap laporan intelijen kini dipahami sebagai bagian dari persiapan menuju pembebasan. Sejarawan Rick Atkinson dalam bukunya An Army at Dawn, The War in North Africa, menjelaskan bahwa Afrika Utara menjadi laboratorium penting bagi sekutu dan bagi Prancis sendiri. Disinilah berbagai kekuatan diuji, aliansi dibentuk, dan peran Prancis sebagai mitra perang mulai dipulihkan. Torch bukan sekadar kemenangan taktis, tetapi momen ketika Prancis kembali masuk ke dalam alur utama Perang Dunia. Menjelang akhir tahun 1943, posisi Prancis telah berubah secara mendasar dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Negara yang pada tahun 1940 runtuh dan terpecah kini perlahan menyatukan kembali klaim politik dan militernya. Kolaborasi kehilangan pijakan, perlawanan menemukan arah, dan Prancis bebas memperoleh bobot nyata. Jalan menuju pembebasan belum selesai, tetapi untuk pertama kalinya sejak kekalahan besar itu, Prancis kembali menjadi aktor dalam perang yang menentukan nasibnya sendiri. Semua jalur perjuangan, baik perlawanan di dalam negeri, konsolidasi di luar negeri, dan perubahan peta perang kini mengarah pada 1 tahun yang akan menentukan segalanya. Pagi 6 Juni tahun 1944 menandai awal dari babak yang selama bertahun-tahun hanya hidup sebagai harapan. Di pantai Normandia, pasukan sekutu mendarat dalam operasi terbesar yang pernah direncanakan manusia. Bagi dunia, ini adalah pembukaan front barat. Bagi Prancis, ini adalah momen ketika penantian panjang yang penuh kekalahan, kompromi, dan perlawanan sunyi akhirnya berubah menjadi gerakan nyata menuju pembebasan. Pendaratan di Normandia tidak berdiri sendiri. Ia didahului oleh persiapan panjang yang melibatkan elemen Prancis di berbagai level.
Jaringan resistance memainkan peran penting dengan mengirimkan intelijen tentang posisi Jerman, merusak rel kereta dan jalur komunikasi, serta menciptakan kebingungan di belakang garis musuh. Informasi yang dikumpulkan selama bertahun-tahun kini menjadi bagian dari operasi militer skala besar. Bagi para pejuang bawah tanah, inilah momen ketika risiko yang mereka ambil akhirnya terhubung langsung dengan tujuan yang lebih besar. Di medan tempur, unit-unit Prancis juga mulai hadir secara lebih terlihat. Pasukan Prancis yang bertempur bersama sekutu membawa beban simbolik yang berat. Mereka tidak hanya berperang untuk mengusir pendudukan, tetapi juga untuk membuktikan bahwa Prancis bukan sekadar wilayah yang dibebaskan, dan bangsa yang ikut berjuang membebaskan dirinya sendiri. Setiap kilometer yang direbut kembali memiliki makna politik sekaligus emosional. Seiring pasukan sekutu bergerak maju dari Normandia, pembebasan kota-kota Prancis mulai terjadi. Dari desa kecil hingga kota besar, pendudukan yang selama bertahun-tahun terasa permanen runtuh dalam hitungan hari atau minggu. Bagi warga sipil, kedatangan pasukan pembebas memicu luapan emosi yang sulit dibendung. Bendera Prancis kembali dikibarkan, pelukan dan tangisan terjadi di jalan-jalan, dan harapan yang lama terpendam muncul ke permukaan. Namun kegembiraan itu sering bercampur dengan kelelahan dan trauma, karena hampir setiap keluarga membawa luka dari tahun-tahun pendudukan. Puncak simbolik dari pembebasan ini terjadi di Paris. Pada Agustus tahun 1944, ibu kota yang sejak tahun 1940 menjadi simbol kekalahan kini menjadi pusat perlawanan terbuka. Pemberontakan meletus di dalam kota, melibatkan anggota resistance, warga sipil, dan elemen pasukan Prancis. Pertempuran berlangsung singkat namun intens, dengan risiko kehancuran besar. Ketika Paris akhirnya dibebaskan, momen itu segera dikenang sebagai kelahiran kembali martabat nasional. Kota yang ditinggalkan tanpa perlawanan 4 tahun sebelumnya kini kembali ke tangan Prancis melalui kombinasi perlawanan internal dan dukungan militer sekutu. Euforia pembebasan terasa di seluruh negeri, tetapi ia tidak datang tanpa bayangan gelap. Tahun-tahun pendudukan meninggalkan amarah yang terpendam. Di banyak tempat, pembebasan diikuti oleh aksi balas dendam terhadap mereka yang dianggap berkolaborasi. Rambut dicukur, penghinaan dilakukan di ruang publik, dan kekerasan meletup di luar proses hukum resmi. Pembebasan bukan hanya tentang mengusir musuh dari luar, tetapi juga tentang menghadapi konflik yang selama ini ditekan di dalam masyarakat. Di medan perang, pertempuran belum berakhir. Pasukan Jerman mundur, tetapi masih berbahaya. Prancis yang dibebaskan tetap menjadi wilayah perang dengan korban yang terus berjatuhan. Namun secara psikologis garis besar sudah berubah. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1940, masa depan tidak lagi ditentukan oleh kekalahan, melainkan langkah menuju kedamaian. Negara yang runtuh kini berdiri kembali di atas tanahnya sendiri, meski dengan tubuh yang penuh luka. Sejarawan Anthony Beevor dalam D-Day, The Battle for Normandy menekankan bahwa keberhasilan pendaratan dan pembebasan Prancis bukan hanya hasil kekuatan militer sekutu, tetapi juga hasil akumulasi perlawanan, persiapan, dan ketahanan masyarakat Prancis selama bertahun-tahun. D-Day adalah titik temu antara perang konvensional dan perang rakyat, antara pasukan besar dan tindakan-tindakan kecil yang selama ini berlangsung dalam bayang-bayang. Ketika pasukan Jerman terus mundur dan wilayah Prancis satu persatu dibebaskan, perang memang bergerak menuju akhir. Namun bagi Prancis, pembebasan justru membuka babak baru yang tidak kalah sulit. Musuh dari luar mulai pergi, tetapi pertanyaan tentang pengkhianatan, keadilan, dan masa depan bangsa justru semakin mendesak. Saat pendudukan berakhir, perang tidak otomatis berakhir. Ia hanya berubah bentuk dari perang melawan musuh asing menjadi pergulatan di dalam tubuh bangsa sendiri. Pembebasan Prancis tidak langsung membawa ketenangan. Ketika pasukan Jerman mundur dan simbol-simbol pendudukan mulai diruntuhkan, kemarahan yang selama 4 tahun tertahan kini muncul ke permukaan. Tahun-tahun pendudukan meninggalkan pertanyaan yang belum terjawab.
siapa yang melawan, siapa yang berkompromi, dan siapa yang diuntungkan oleh kekalahan tahun 1940. Dari sini dimulai apa yang dikenal sebagai epuration, pembersihan terhadap kolaborator. Sebuah proses yang berjalan di antara keinginan akan keadilan dan dorongan balas dendam. Pada tahap awal, pembersihan sering berlangsung liar. Di berbagai kota dan desa, orang-orang yang dicurigai bekerja sama dengan Jerman dipermalukan di ruang publik, diserang, bahkan dieksekusi tanpa pengadilan. Rambut dicukur, label pengkhianat ditempelkan, dan hukuman sosial dijatuhkan dengan cepat. Bagi sebagian masyarakat, ini dianggap sebagai pelampiasan yang tertunda terlalu lama. Bagi yang lain, ini adalah kekacauan baru yang mengancam tatanan hukum yang baru saja ingin dipulihkan. Pemerintah Prancis yang baru terbentuk menyadari bahwa jika kekerasan dibiarkan, pembebasan bisa berubah menjadi spiral kekacauan. Maka, epuration mulai dialihkan ke jalur hukum resmi. Pengadilan didirikan untuk mengadili kolaborator berdasarkan bukti dan prosedur. Namun proses menentukan siapa yang bersalah bukan perkara mudah. Batas antara bertahan hidup dan berkolaborasi seringkali sangat abu-abu. Banyak orang bekerja untuk administrasi Vichy bukan karena ideologi, melainkan karena tidak punya pilihan lain. Menentukan siapa yang bersalah dan sejauh apa kesalahannya menjadi persoalan yang rumit dan syarat emosi. Perpecahan sosial pun semakin terlihat. Di satu sisi, anggota resistance dipuja sebagai pahlawan. Di sisi lain, mereka yang tetap hidup normal selama pendudukan dicurigai. Kategori hitam putih sulit diterapkan pada pengalaman yang penuh abu-abu. Banyak keluarga terpecah oleh tuduhan dan rasa malu. Prancis harus menghadapi kenyataan pahit bahwa pendudukan tidak hanya menciptakan korban dan pahlawan, tetapi juga kompromi dan ambiguitas moral. Di tengah suasana tegang ini, negara berusaha menata ulang legitimasi dan hukum. Republik dipulihkan, simbol-simbol lama dikembalikan, dan upaya dilakukan untuk menegaskan kembali otoritas negara di atas kekerasan jalanan. Ini adalah langkah penting untuk mengakhiri masa transisi dan mencegah Prancis terjebak dalam siklus balas dendam yang berkepanjangan. Meskipun tidak sempurna, keadilan diupayakan agar pembebasan tidak kehilangan maknanya. Bersamaan dengan itu, rekonstruksi ekonomi dan administrasi mulai dijalankan. Infrastruktur yang rusak diperbaiki, distribusi pangan diatur ulang, dan lembaga negara dibangun kembali. Tantangannya besar, ekonomi lemah, sumber daya terbatas, dan masyarakat masih trauma. Namun ada tekad kuat untuk bergerak maju. Setelah bertahun-tahun hidup di bawah pendudukan, kemampuan untuk mengatur diri sendiri kembali menjadi simbol kedaulatan yang nyata. Sejarawan Henry Rousseau dalam bukunya The Vichy Syndrome menjelaskan bahwa periode pasca pembebasan ini bukan sekadar fase penutupan perang, melainkan awal dari pergulatan panjang Prancis dengan ingatannya sendiri. Cara Prancis menghadapi kolaborasi, perlawanan, dan kekalahan akan membentuk narasi nasional selama puluhan tahun ke depan. Dari pembersihan yang menyakitkan dan rekonstruksi yang penuh tantangan inilah Prancis perlahan membangun kembali dirinya. Luka belum sembuh dan perdebatan belum selesai, tetapi negara mulai menemukan pijakan baru. Dari sini, Prancis menata posisi bukan hanya sebagai negeri yang dibebaskan, tetapi sebagai negara pemenang yang harus menjelaskan kepada dunia dan kepada dirinya sendiri bagaimana ia sampai di titik itu. Tahun 1945 menempatkan Prancis pada posisi yang tampak paradoks. Di satu sisi, perang berakhir dengan Prancis duduk di antara negara-negara pemenang. Wilayahnya telah dibebaskan. Pemerintah nasional kembali berdiri dan Prancis berhasil mengamankan posisi penting dalam tatanan dunia pasca perang. Secara diplomatik dan politik, ini adalah pencapaian besar. Prancis tidak diperlakukan sebagai negara yang sekadar diselamatkan, melainkan sebagai bagian dari kekuatan yang ikut menentukan arah dunia baru. Namun di balik status itu, luka perang masih sangat terasa. Ingatan tentang kekalahan tahun 1940 belum hilang.
Fakta bahwa Prancis runtuh begitu cepat lalu bertahun-tahun hidup di bawah pendudukan dan kolaborasi terus membayangi rasa bangga atas pembebasan tahun 1944. Identitas nasional terbelah antara dua pengalaman yang sama-sama kuat, rasa malu karena kalah dan rasa lega karena akhirnya bebas. Dua ingatan ini hidup berdampingan, seringkali saling bertabrakan. Di ruang publik dan politik, Prancis harus menjawab pertanyaan yang tidak sederhana. Versi Prancis yang mana yang ingin dikenang? Prancis yang menyerah dan berkompromi, atau Prancis yang melawan dan bangkit? Jawabannya tidak pernah hitam putih. Ada perlawanan yang heroik, tetapi juga ada kolaborasi yang nyata. Ada keberanian, tetapi juga ketakutan dan kepentingan pribadi. Semua ini membentuk warisan moral yang rumit dan tidak mudah dirangkum dalam satu narasi sederhana. Untuk memulihkan kepercayaan diri bangsa, negara pun mulai membangun narasi baru. Citra Prancis sebagai bangsa yang melawan mulai ditekankan, sementara bagian-bagian sejarah yang memalukan perlahan diredam. Ini bukan sekadar soal propaganda, melainkan kebutuhan untuk memulihkan kepercayaan diri nasional. Setelah bertahun-tahun kehilangan kendali atas nasib sendiri, Prancis perlu melihat dirinya kembali sebagai subjek sejarah, bukan sebagai korban yang pasif. Di saat yang sama, pondasi bagi Prancis pasca perang mulai dibangun. Rekonstruksi ekonomi, reformasi institusi, dan perubahan sosial berjalan berdampingan dengan upaya menata ulang ingatan perang. Pengalaman pendudukan dan pembebasan meninggalkan pelajaran keras tentang rapuhnya negara, pentingnya legitimasi politik, dan bahaya menyerahkan masa depan pada ilusi keamanan. Semua ini memengaruhi arah kebijakan Prancis di tahun-tahun berikutnya, baik di dalam negeri maupun di panggung internasional. Pada akhirnya, kemenangan Prancis dalam Perang Dunia Kedua bukan kemenangan yang sederhana. Ia tidak datang dari satu momen heroik, melainkan dari perjalanan panjang yang penuh kegagalan, kompromi, dan perlawanan. Prancis memang menang perang, tetapi kemenangan itu tidak bisa diterima begitu saja. Ia harus dijelaskan, diperdebatkan, dan dipahami oleh dunia, terutama oleh rakyat Prancis sendiri.